Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan menguat. Apa yang menjadi faktor penguat ini? Kita akan langsung bergabung bersama Jessica Wulandari di studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, kalau melihat di belakang Anda indeks sudah menguat, meskipun tadi malam sebetulnya Dow Jones ditutup melemah setelah investor di Amerika Serikat kelihatannya khawatir bahwa Bank Sentral Amerika mungkin akan menaikkan lagi suku bunga Fed lebih banyak. Apakah ini sama sekali tidak berdampak ke Jakarta atau seperti apa, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini berhasil menguat karena mengikuti pergerakan bursa regional dan juga didukung sektor energi yang naik 1,66%. Padahal kemarin sektor energi sudah turun hingga 1,87%. Pada pagi hari ini hingga saat ini, IHSG sudah kembali ke level 6.900-an setelah kemarin ditutup turun berada di kisaran 6.800. Pada pagi ini posisinya berada di level 6.909 dengan penguatan 0,5%. Dan trading value hingga saat ini masih berada di kisaran 1,4 triliun. Memang Leo, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini tidak hanya mengikuti pergerakan bursa secara regional, namun ada sentimen positif dari dalam negeri, yaitu terkait rilis dari Badan Pusat Statistik kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk di tahun 2022 ini sebesar 5,31% atau lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun 2021 yang mencapai 3,7% secara year on year. Dan Leo, kalau kami pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini, analis menyampaikan sebetulnya masih ada korelasinya dengan perdagangan kemarin, yang mana meskipun perdagangan terkoreksi pada penutupan kemarin, asing masih mencatatkan net foreign buy ini sebesar 711 miliar rupiah. Ini memang disebabkan indeks harga saham gabungan dan sebagian besar saham ini secara khusus yang mengalami net buy asing sedang mengalami fase markdown, yang artinya harga saham menurun namun ada yang melakukan akumulasi. Dan yang melakukan akumulasi ini adalah para investor asing. Dan ini kemungkinan besar akan terjadi kembali di pasar saham, yaitu net foreign buy. Namun kita akan lihat nanti hingga akhir perdagangan apakah benar hari ini indeks harga saham gabungan akan ada capital inflow dari net foreign buy itu sendiri. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan juga mengikuti pergerakan bursa secara regional, yang mana pada pagi hari ini untuk pergerakan bursa Asia memang kompak menguat. Pagi ini Nikkei terpantau menguat 0,21%, Hang Seng naik 0,31% dan juga Straits Times yang menguat 0,2%. Untuk pergerakan bursa saham di regional sendiri, ini dipengaruhi adanya ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga acuan di Bank Sentral Australia yang akan disampaikan pada siang ini sebesar 25 basis poin. Namun kita akan pantau bersama apakah benar realisasinya nanti akan sebesar 25 basis poin atau tidak. Di samping itu ada ekspektasi untuk menunggu rilis pendapatan perusahaan di regional yang membuat pergerakan saham di beberapa negara ini positif pada perdagangan pagi hari ini. Yang pertama untuk grup SoftBank Jepang, yaitu Nintendo yang akan merilis pendapatan kuartalnya di tahun 2002 akhir dan akan disampaikan pada hari ini. Kemudian ada SK Innovation dan KB Financial Group dari Korea Selatan yang juga akan merilis terkait dengan pendapatan kuartal 4 di tahun 2022 pada hari ini, dan juga Yum China yang juga akan merilis pendapatan di kuartal 4 tahun 2022. Sehingga sentimen adanya earning season ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan bursa regional secara tersendiri. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya hari ini analis memprediksi akan bergerak mix. Ini disebabkan adanya penurunan pada saham Amerika Serikat dan juga saham Eropa. Kalau kami pantau untuk pergerakan saham Amerika Serikat, benar sekali, Dow Jones sudah melemah 0,1%, kemudian S&P terkoreksi 0,61%, dan juga tadi malam Nasdaq yang terkoreksinya paling dalam pada penutupan sebesar 1%. Sedangkan untuk bursa Eropa sendiri ini juga pergerakannya kompak melemah. FTSE 100 melemah 0,82%. Kemudian ada The DAX Jerman juga turun 0,84%, dan bursa utama lainnya CAC 40 Prancis ini juga mengalami koreksi tadi malam paling dalam, yaitu 1,34%.
Memang untuk pergerakan saham di Amerika Serikat dan juga pergerakan saham di Eropa ini masih dipengaruhi para investor yang saat ini akan wait and see posisinya. Karena nanti malam Jerome Powell, Gubernur Fed, ini akan menyampaikan pidato di Economic Club of Washington pada nanti malam yang sangat dinantikan oleh para investor. Karena mereka akan melihat bagaimana arah The Fed ke depannya. Apakah benar The Fed akan menaikkan suku bunga acuan lebih agresif ke depannya atau justru masih mempertahankan yang saat ini atau yang terakhir pada bulan Februari awal menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Memang pernyataan Jerome Powell ini sangat ditunggu, terutama setelah ada laporan terkait data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang pada pekan lalu menyampaikan untuk bulan Januari sendiri ini ada penambahan 517.000 tenaga kerja, atau ini justru 3 kali di atas ekspektasi pasar yang posisinya berada di level 185.000 penambahan pekerjaan di bulan Januari terutama di Amerika Serikat. Dan adanya data pekerjaan yang masih kuat ini saat ini menjadi sentimen negatif tersendiri bagi pergerakan bursa baik di Amerika Serikat dan juga secara global terhadap adanya ekspektasi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan yang akan lebih agresif. Di samping itu sebetulnya saat ini investor juga masih wait and see pada sejumlah data perekonomian di Amerika Serikat. Yang pertama, ini neraca perdagangan yang akan dirilis juga pada hari Selasa malam dan juga laporan konsumen Michigan yang akan disampaikan pada Jumat mendatang. Dan ini yang akan ditunggu oleh para investor selain adanya pernyataan ataupun arahan kebijakan dari The Fed yang akan disampaikan Jerome Powell nanti malam. Dan ada sentimen lain yaitu adanya imbal hasil pada Treasury Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun yang tadi malam naik hampir 12 basis poin ke level 3,651% dan ini menyebabkan pergerakan saham di bursa Amerika Serikat juga tertekan. Dan adanya sentimen tadi meskipun IHSG berhasil menguat saat ini analis memprediksi masih akan bergerak mix untuk perdagangan saham dan bahkan cenderung melemah hingga perdagangan sesi kedua nanti. Ini setidaknya akan berada di rentang 6.800 hingga 6.950. Leo. Dengan perkembangan nilai tukar rupiah, Jessica, kalau saya lihat sekarang sudah ada di 15 ribuan lagi. Benar begitu atau bagaimana? Betul Leo, kalau kami pantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah sejak kemarin hingga saat ini posisinya berada masih di level 15 ribuan dan pagi ini kembali mencatatkan pelemahan 0,56%, posisinya di level 15.140 per dolar Amerika Serikatnya. Analis pada hari ini juga memproyeksikan untuk pergerakan nilai tukar rupiah masih akan tertekan secara terbatas. Ini disebabkan para investor yang masih wait and see pada Ketua The Fed Jerome Powell yang akan menyampaikan pidatonya nanti malam di Amerika Serikat dan akan melihat bagaimana arah kebijakan The Fed ke depannya. Namun saat ini nilai tukar rupiah dinilai masih akan terbatas pelemahannya. Ini disebabkan ada dua sentimen dari dalam negeri. Yang pertama adanya realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 yang mencapai target di 5,31% secara tahunannya. Dan saat ini para investor dari dalam negeri juga menunggu rilis cadangan devisa yang akan disampaikan oleh Bank Indonesia dan diprediksi masih akan positif pada bulan Januari 2023. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini, analis memprediksi akan berada di rentang 15.000 hingga 15.100 per dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk perdagangan komoditas, pada pagi hari ini kami memantau untuk COMEX Gold memang menguat 0,05% di level 1.880 dolar per troy ounce-nya. Ini disebabkan ada indeks dolar yang terpantau melemah 0,12% pada pagi hari ini meskipun berada di level 103 saat ini. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Untuk minyak mentah WTI pada pagi hari ini mencatatkan penguatan 0,43% di level 74,43 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk Brent pada pagi hari ini menguatnya hingga 1%, tepatnya di 1,31% di 80,99 dolar per barrelnya.
Untuk pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia ini dipengaruhi adanya sentimen Badan Energi Internasional ini memperkirakan setengah dari pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2023 ini akan berasal dari Tiongkok. Ini disebabkan adanya Tiongkok yang saat ini sudah mulai melonggarkan terkait dengan pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Sehingga ini menyebabkan pergerakan minyak mentah dunia dari kemarin hingga saat ini masih mencatatkan penguatan. Namun kita akan pantau bersama karena masih ada potensi pelemahan, mengingat saat ini para investor masih melihat dan juga menunggu kepastian bagaimana The Fed apakah akan menaikkan suku bunga acuan secara agresif atau tidak. Demikian, Leo. Panjang hari ini Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.